kabar hari ini? Selamat baku dapat lagi. Torang mau beribadah sekolah minggu Jumat Kemim Immanuel Bahu. Kita bersyukur hari ini kita boleh berada dalam keadaan tubuh yang sehat. Sudah ada di bulan yang baru, bulan Agustus. Karena itu, mari bersyukur bersama dan beribadah bersama. Kita awali dengan doa. Dan sambil kita bersiap, kita menyanyi bersama. Dalam Tuhan kita bersaudara. Dalam Tuhan kita bersaudara. Dalam Tuhan kita bersaudara. Dalam Tuhan kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Tuhan kita bersaudara. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari yang kudus yang Tuhan beri bagi kami. Dan kami bersyukur kami boleh beribadah bersama hari ini. Karena itu kami mohon Tuhan berkati ibadah kami, supaya boleh berjalan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah teman-teman, kita bersyukur, torang bersuka cita karena torang ada di bulan yang baru. Torang akan menyanyi, memuji Tuhan dengan senang dan gembira. Karena itu, mari bangkit berdiri, torang menyanyi bersama-sama lagu. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul dari satu. Puji Tuhan semesta ini. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati Yesus berkata. Bukankah Yesus berkata nama yang diberikan kita. Mari kita bersukaria. Teman-teman, kita masih akan tetap memuji Tuhan sambil masih tetap berdiri, torang menyanyi sama-sama lagu Lihat Aku Datang Mengetuk Pintu. Siapa yang datang mengetuk pintu? Tuhan Yesus. Ayo buka pintu hati kita untuk bersyukur dan beribadah kepada Tuhan. Lihat, aku datang mengetuk pintu. Siapa mendengarkan suaraku? Hai anak-anak lelaki, hai anak-anak perempuan, bila bukakan pintu, aku kan segera masuk. Belum lelah kan teman-teman? Sekarang torang masih menyanyi lagi satu lagu, yaitu lagu Aku Anak Sekolah Minggu Sehat dan Kuat. Aku anak sekolah minggu, sehat dan kuat, karena Yesus memberi sukacita abadi. Sehat, kuat, rajin berdoa setiap hari, baca kitab suci. Aku cinta Yesus. B, berdoa senantiasa. C, cinta pada sesama. D, damai sejahtera di hati, sukacita abadi. Teman-teman, saat ini diberikan kesempatan untuk kita untuk menghafal ayat hafalan minggu yang lalu. Menghafal ayat hafalan minggu yang lalu yang terdapat dalam Amsal 13 ayat 13b. Dan
Teman-teman, sekarang kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi tentunya sebelum itu kita akan baca dulu Alkitab. Saat ini mari kita persiapkan hati untuk membaca dan mendengarkan firman Tuhan melalui doa memohon hikmat dari Tuhan. Sebelum berdoa, kita akan menyanyi bersama lagu Di Dalam Dunia Ada Dua Jalan. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berkatilah kami semua dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengerti cerita firman Tuhan yang kami baca dalam Alkitab hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Teman-teman, pembacaan Alkitab hari ini terdapat dalam 1 Samuel 10 ayat 17 sampai ayat yang ke-27. Kita akan baca bersama-sama Alkitab yang terdapat dalam 1 Samuel 10 ayat 17 sampai 27. Ayo kita baca bersama-sama. Padanya. Kemudian Samuel mengerahkan bangsa itu ke hadapan Tuhan di Mispa. Dan ia berkata kepada orang Israel itu, Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Aku telah menuntun orang Israel keluar dari Mesir, dan telah melepaskan kamu dari tangan orang Mesir, dan dari tangan segala kerajaan yang menindas kamu. Tetapi sekarang kamu menolak Allahmu yang menyelamatkan kamu dari segala malapetaka dan kesusahanmu, dengan berkata, Tidak, angkatlah seorang raja atas kami. Maka sebab itu, berdirilah kamu di hadapan Tuhan, menurut sukumu dan menurut kaummu. Lalu Samuel menyuruh segala suku Israel tampil ke muka. Maka didapati suku Benyamin. Sesudah itu disuruhnyalah suku Benyamin tampil ke muka menurut kaum keluarganya. Maka didapati kaum keluarga Matri. Akhirnya disuruhnyalah kaum keluarga Matri tampil ke muka seorang demi seorang. Maka didapati Saul bin Kis. Tetapi ketika ia dicari, ia tidak diketemukan. Sebab itu ditanyakan pulalah kepada Tuhan. Apa orang itu juga datang kemari? Tuhan menjawab, Sesungguhnya ia bersembunyi di antara barang-barang. Berlarilah orang ke sana dan mengambilnya dari sana. Dan ketika ia berdiri di tengah-tengah orang-orang sebangsanya, ternyata ia dari bahu ke atas lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya. Dan Samuel berkata kepada seluruh bangsa itu, Kamu lihatkah orang yang dipilih Tuhan itu? Sebab tidak ada seorang pun yang sama seperti dia di antara seluruh bangsa itu. Lalu bersoraklah seluruh bangsa itu demikian. Hiduplah dia! Kemudian Samuel menguraikan kepada bangsa itu tentang hak-hak kerajaan, menuliskannya pada suatu piagam dan meletakkannya di hadapan Tuhan. Sesudah itu Samuel menyuruh seluruh bangsa itu pulang masing-masing ke rumahnya. Saul pun pulang ke rumahnya ke Gibea, dan bersama-sama dengan dia ikut pergi orang-orang gagah perkasa yang hatinya telah digerakkan Allah. Tetapi orang-orang dursila berkata, Masakan orang ini dapat menyelamatkan kita?
Mereka menghina dia dan tidak membawa persembahan kepadanya. Tetapi ia pura-pura tuli. Teman-teman, kita sudah membaca Alkitab dan mari kita saksikan videonya berikut ini. Samuel memerintah sebagai hakim atas orang Israel seumur hidupnya. Lalu ia kembali ke Rama, sebab di sanalah rumahnya. Ia mendirikan mezbah bagi Tuhan. Setelah Samuel menjadi tua, diangkatnyalah anak-anaknya laki-laki Yoel dan Abia menjadi hakim atas orang Israel. Tetapi anak-anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejar laba, menerima suap, dan memutarbalikkan keadilan. Sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel. Mereka datang kepada Samuel di Rama dan berkata kepadanya, "Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami." Harus ada raja atas kami. Maka kami pun akan sama seperti segala bangsa-bangsa lain. Raja kami akan menghakimi kami dan memimpin kami dalam perang. Samuel mendengar segala perkataan bangsa itu dan menyampaikannya kepada Tuhan. Maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, Dengarkanlah permintaan mereka, dan angkatlah seorang raja bagi mereka. Hanya peringatkanlah mereka dengan sungguh-sungguh, dan beritahukanlah kepada mereka apa yang menjadi hak raja yang akan memerintah mereka. Dan Samuel menyampaikan segala firman Tuhan kepada bangsa itu. Inilah yang menjadi hak raja yang akan memerintah kamu itu. Anak-anakmu laki-laki akan diambilnya dan dipekerjakannya pada keretanya dan pada kudanya. Mereka akan membajak ladangnya dan mengerjakan penuaian baginya. Anak-anakmu perempuan akan diambilnya sebagai juru masak dan juru makanan. Dari kambing dombamu akan diambilnya 1/10, dan kamu sendiri akan menjadi budaknya. Kemudian Samuel mengerahkan bangsa itu ke hadapan Tuhan di Mizpah. Dan ia berkata kepada orang Israel itu, Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Aku telah menuntun orang Israel keluar dari Mesir, dan telah melepaskan kamu dari tangan orang Mesir, dan dari tangan segala kerajaan yang menindas kamu. Tetapi sekarang kamu menolak Allahmu yang menyelamatkan kamu dari segala malapetaka dan kesusahanmu. Maka sebab itu, berdirilah kamu di hadapan Tuhan, menurut sukumu dan menurut kaummu. Lalu Samuel menyuruh segala suku Israel tampil ke muka. Maka didapati suku Benyamin. Tampil ke muka menurut kaum keluarganya. Maka didapati kaum keluarga Matri, seorang demi seorang. Maka didapati Saul bin Kis, seorang muda yang elok rupanya. Tidak ada seorang pun dari antara orang Israel yang lebih elok daripadanya. Tetapi jawab Saul, "Bukankah aku seorang suku Benyamin, suku yang terkecil di Israel? Bukankah kaumku yang paling hina?" Dan ketika ia berdiri di tengah-tengah orang-orang sebangsanya, ternyata ia dari bahu ke atas lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya. Dan Samuel berkata kepada seluruh bangsa itu, Kamu lihatkah orang yang dipilih Tuhan itu? Sebab tidak ada seorang pun yang sama seperti dia di antara seluruh bangsa itu. Lalu bersoraklah seluruh bangsa itu demikian. Lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak, dituangnyalah ke atas kepala Saul, sambil berkata,
Bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya Israel? Engkau akan memegang tampuk pemerintahan atas umat Tuhan. Dan engkau akan menyelamatkannya dari tangan musuh-musuh di sekitarnya. Kemudian Samuel menguraikan kepada bangsa itu tentang hak-hak kerajaan, menuliskannya pada suatu piagam dan meletakkannya di hadapan Tuhan. Sesudah itu, Samuel menyuruh seluruh bangsa itu pulang, masing-masing ke rumahnya. Saul pun pulang ke rumahnya ke Gibea, dan bersama-sama dengan dia ikut pergi orang-orang gagah perkasa yang hatinya telah digerakkan Allah. Adik-adik sekalian, cerita kita hari ini tentang bangsa Israel yang meminta seorang raja untuk memerintah dan memimpin mereka. Kalau kita melihat bagaimana Tuhan mempersiapkan raja yang terbaik, dipilih dari suku-suku Israel, betapa Tuhan merencanakan dan mempersiapkan dengan baik hadirnya seorang raja bagi bangsa Israel. Nah, adik-adik, begitupun dengan kita sekalian. Tuhan Yesus mempersiapkan kita untuk menjadi seorang yang berguna, seorang yang bisa memimpin, bukan saja menjadi raja atas orang-orang yang banyak, tetapi kita akan menjadi pemimpin bagi diri kita sendiri dan juga bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena itu, Tuhan mempersiapkan kita dengan baik sejak kita masih kecil. Kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan, setia beribadah, belajar firman Tuhan, selalu berdoa, dan juga mengucap syukur, serta menggunakan segala talenta, kemampuan, bakat kita untuk memuliakan nama Tuhan. Adik-adik, Tuhan menciptakan kita untuk kemuliaan-Nya. Karena itu, mari kita menyambut firman Tuhan saat ini dengan menyanyi bersama, Allah menciptakan saya untuk kemuliaan-Nya. Allah menciptakan saya untuk kemuliaan-Nya. M-U-L-I-A, 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 untuk kemuliaan-Nya. Allah menciptakan saya untuk kemuliaan-Nya. Mengenal Dia, mengenal Dia, mengenal Dia untuk kemuliaan-Nya. Allah menciptakan saya untuk kemuliaan-Nya. Menyembah Dia, menyembah Dia, menyembah Dia untuk kemuliaan-Nya. Allah menciptakan saya untuk kemuliaan-Nya. Mengasihi Dia, mengasihi Dia, mengasihi Dia untuk kemuliaan-Nya. Allah menciptakan saya untuk kemuliaan-Nya. Memberitakannya, memberitakannya, memberitakannya untuk kemuliaan-Nya. Teman-teman, saat ini kita akan menghafal ayat hafalan lagi yang terdapat di dalam 1 Samuel 10 ayat 1c. Ayat hafalan kita hari ini terdapat dalam 1 Samuel 10 ayat 1c. Bunyinya begini, engkau akan memegang tampuk pemerintahan atas umat Tuhan, dan engkau akan menyelamatkannya dari tangan musuh-musuh di sekitarnya. 1 Samuel 10 ayat 1c.
panjang kan teman-teman, tapi pasti bisa untuk menghafalnya. Oke? Dan jangan lupa juga ya mengerjakan aktivitas yang akan dibagikan di rumah masing-masing. Sekarang, orang akan mengumpulkan persembahan. Nah, sambil persembahan akan dikumpulkan dan orang mau siapkan, orang akan menyanyi bersama-sama lagu bersyukur kepada Tuhan sebab Dia baik. Teman-teman, sekarang persiapkan hati kita untuk berdoa bersama. Sebelum itu, kita menyanyi lagu Hidupku Berubah dulu sendiri. Hidupku berubah dulu sendiri, masa depan gemilang menjadi milikku. Tuhan Yesus sajalah jadi pembelaku, ku tak takutkan hari depan. Kapanpun, Yesus selalulah berada di sampingku. Kapanpun, pastilah ku tak sendiri. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kami boleh beribadah sekolah minggu pada hari ini, di hari yang pertama bulan yang baru, bulan Agustus. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu ketika kami beribadah saat ini. Firman Tuhan boleh kami dengarkan, dan biarlah Tuhan menolong kami untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami setiap hari. Tuhan Yesus, kami berdoa, biar Tuhan jaga kami di sepanjang minggu ini. Berikan kesehatan, kekuatan, juga Engkau memberkati semua keluarga kami. Papa, mama, kakak, adik, saudara-saudara, oma, opa, semua keluarga kami dilindungi, diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus berkati gereja kami, Gemim Immanuel Bahu, kolom kami, kolom 26, juga Engkau berkati persembahan syukur yang sudah kami siapkan untuk kami bawa di hadapan-Mu hari ini. Ini doa kami, persembahan dan ucapan syukur kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang selalu memelihara kami semua. Amin. Nah, teman-teman, ibadah kita hampir selesai. Kita akan tutup ibadah ini dengan menyanyikan satu lagu lagi. Karena itu, kita bangkit berdiri dan kita menyanyi lagu Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Teman-teman, demikian ibadah kita di hari ini. Terima kasih untuk semua yang sudah mengikuti ibadah ini. Tuhan memberkati orang semua, diberikan kesehatan dan kekuatan
kekuatan selalu, serta sukacita senantiasa. Shalom.